Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, terkhusus di sekitaran Sudirman ini. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, meringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk menunaikan salat zuhur berjamaah di masjid ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan masjid ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa di balik aktivitas dunia kita pernah berpijak dan bersujud di dalamnya. Ada sunnah dalam Al-Quran yang sunnah ini bahkan dibiasakan oleh para nabi dan rasul. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul, yaitu membiasakan diri bermohon kepada Allah selepas kita mengerjakan ibadah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika ditugaskan oleh Allah untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang sempat tersapu banjir di masa Nabi Nuh alaihi salam. Di Ka'bah itu, kalau kita lihat uraian dalam riwayat, kita tidak temukan dibangun oleh manusia. Bukan Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, tidak pula redaksinya disebutkan Adam yang membangunnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97-nya, redaksi Qurannya berbunyi, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Kalimatnya menggunakan bentuk pasif, dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Tayyib, dan kalimatnya menggunakan bentuk umum, nas. Ada 5 kata manusia setidaknya disebutkan dalam Al-Quran. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Qul innama ana basharun mithlukum. Ins disebutkan 18 kali di Quran bersanding dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Bahkan menjadi satu surah di Quran, surah ke-76, surah Al-Insan, Hal ata 'ala al-insan. Kadang Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, di 7 ayat berbeda. Tapi di ayat ini, ketika Ka'bah kemudian dibangunkan untuk manusia, kalimatnya menggunakan bentuk yang kelima, nas, bentuk umum mencakup seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, awal sampai akhir. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Allah ingin katakan rumah pertama yang dibangunkan untuk seluruh manusia dari awal kehidupan sampai berakhir. Nabi Adam turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, paling kanan sebelah atas, Qul nahbitu minha jami'a. Turun kalian semua ke bumi. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar. Tersapulah bagian atasnya. Kalau saya ilustrasikan, ini bagian Ka'bah, ya, tersapu bagian atasnya. Kena. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam ada kisaran 5 sampai 6 generasi. Satu generasi bisa 1000 tahun paling minimal usianya, kurang lebih. Nuh alaihissalam, bin Matusyallah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thib, bin Adam alaihissalam. Tersapu ini tersisa pondasinya. Baik, ingat baik-baik. Ka'bahnya disebut dengan bait. Pondasi kalau satu disebut dengan qa'idah. Kalau lebih dari satu, tergantung sisinya disebut dengan qawa'id. Ka'bah ada 4 sisi, maka dijamakkan pondasinya dari qa'idah jadi qawa'id. Tersapu di zaman Nabi Nuh alaihissalam bait, tersisa qawa'idnya.
Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan beliau untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6 sampai 7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nadir, ya, bin Azar atau bin Nadir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. 6 generasi. Kalau teman-teman runutkan dari mulai Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada 6 sampai 7 generasi diperintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Maka diabadikan kalimat itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Bait qawaid meninggikan yarfa'. Lihat kalimatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Dan ingatlah, pelajarilah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan nanti putranya ikut Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Ya, meninggikan kembali pondasinya. Pertanyaannya, lihat baik-baik sesuai dengan apa yang tadi telah kita mulai di mukaddimah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ketika selesai menyelesaikan tugas itu? Yang pertama mereka kerjakan, mereka kemudian bermohon, berdoa di samping Ka'bah. Tuntas pekerjaan, berdoa kepada Allah. Itu sunnah Al-Qurannya. Apa yang mereka mohonkan? Perhatikan, 2 orang Nabi, 2 orang saleh, dekat dengan Allah, 2 orang Rasul. Ketika selesai mengerjakan ibadahnya masih bermohon kepada Allah dengan kalimat berikut. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuhai Allah, mohon terima amalan kami. Selevel Nabi Ibrahim Khalilullah, Abul Anbiya, Ismail alaihi wassalam jami'an. Nabi paling saleh, paling takwa, paling tawadhu, paling taat kepada Allah, masih bermohon kepada Allah agar diterima amalannya. Innaka sami'ul alim, innaka antas sami'ul alim. Sungguh ya Allah, Engkau yang maha mendengar akan doa kami dan maha mengetahui sejauh mana ikhtiar kami untuk beramal di hadapan-Mu. Jika pada yang maha mendengar saja dan maha mengetahui kadar ikhtiar belum mampu diterima amalan kami, lantas seperti apa lagi kami mesti memohon? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masih bermohon diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat jadi kemudian Ka'bahnya menjadi kiblat bagi seluruh manusia ibadah. Bahkan Rasulullah diperintahkan kemudian untuk mengalihkan kiblatnya ke arah Al-Masjid Al-Haram yang ada Ka'bah di dalamnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatr al-Masjid Al-Haram. Kami perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon kepada Rabbmu. Minta kiblat dialihkan dari Masjid Al-Aqsa di Palestina ke Masjid Al-Haram di Mekah. Saat ini hadapkan kiblatmu ke arah Al-Masjid Al-Haram. Ada Ka'bah di dalamnya. Ketika selesai Nabi kemudian menunaikan salat, menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah itu, apa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925. Perhatikan sunnahnya. Disebutkan dalam hadis ini, setiap selesai salat menghadap ke arah kiblat, Nabi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan hamba ilmu yang bermanfaat, rezeki terbaik dan mohon terima amalan hamba. Selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penutup, Rasul paling akhir, sangat dicintai oleh Allah. Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Sebelum meninggal turun ayat, bahkan turun surah jaminan surganya. Di surganya turun saat beliau masih hidup jaminan ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah tetapkan untukmu al-kautsar, satu nikmat di surga yang begitu melimpah. Masih bermohon kepada Allah, mohon terima amalan hamba ya Allah. Kita bukan Nabi Ibrahim Khalilullah. Kita bukan Nabi Ismail, Nabi yang paling tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan Nabi Muhammad SAW yang turun ayat menjamin surga kita. Maka siapa kita setelah selesai salat merasa salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka biasakanlah setelah antum beramal, sekecil apapun amalan, maka mohonkan kepada Allah agar diterima amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sunnah berlaku sejak zaman Nabi sebelumnya sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Sejak Ka'bah ditinggikan sampai mulai digunakan salat menghadap ke dalamnya. Dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Ibrahim AS ada kisaran 30 generasi. 30 generasi berganti Nabi tetap abadi dan lestari sunnahnya. Maka kita yang mewarisi nilai-nilai kenabian itu dalam bentuk ibadah, seyogianya kita mewarisi doa yang tadi disampaikan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim
bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'd, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam. 30 berganti generasi, ribuan tahun kemudian berganti, sunnahnya tetap berlaku. Kita baru 15 abad dari masa Nabi Muhammad SAW. Sangat tidak layak kalau sampai saat ini selesai beribadah, kita tidak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas sekitaran masjid ini, antum yang terpilih menunaikan salat di sini, menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat karena di antara sekian hamba Allah yang diisyaratkan menunaikan salat khususnya di masjid, minimal disebutkan oleh Al-Quran, berpeluang mendapatkan 3 anugerah Allah Subhanahu wa taala. 1, antum berpeluang mendapatkan anugerah Allah berupa wujud penilaian takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat jadi indikator tingkat ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat takwa ketika disebutkan di Quran setidaknya 115 kali. Pertama kali disebutkan di Al-Baqarah ayat keduanya, maka dijelaskan cirinya salat. Ketika Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Baik siapa orang muttaqin ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ketika Allah menyebutkan tentang salat, maka menyandingkan dengan kalimat takwa. Maka kata para ulama disebutkan, perhatikan baik-baik, ketika Allah ingin menjadikan seseorang bertakwa, dinilai takwa di hadapannya, maka yang pertama Allah berikan petunjuk kepadanya untuk mau menunaikan salat. Teman-teman, di antara sekian hamba Allah yang dipanggil dalam azan untuk menunaikan salat, antum yang merespon. Ini menunjukkan bahwa ada nilai takwa dalam kehidupan kita, dalam diri kita yang ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mohon kepada antum, kalau Allah sudah nampakkan nikmat ini, tanamkan dalam diri antum, jangan antum tinggalkan. Dan jangan antum turunkan. Kadang-kadang Allah sudah naikkan level takwa kita, antum turunkan. Allah yang naikkan, antum yang turunkan. Itu yang jadi masalah. Baik, saya tunjukkan pada antum. Salat berjamaah dengan salat sendirian, lebih utama mana? Jamaah. Baik. Salat di masjid dengan bukan di masjid, lebih utama mana? Di masjid. Karena berjamaah tidak selalu di masjid. Antum sedang dengan teman berdua misalnya, belum menemukan masjid. Waktu salat tiba, daripada antum salat masing-masing, kenapa tidak berjamaah? Bukankah 27 derajat pahalanya? Derajat itu jangan diukur pakai hitungan kita, karena minimalnya 10 kebaikan. Ya, man jaa bil hasanati falahu 10. Ya, man jaa, siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 amsalihha, 10 semisalnya. 10 dan hitungan 1 keduanya, jangan dikira 1 kedua. 1 keduanya bisa 500 tahun. 2 ketiganya bisa 500 tahun. 3 keempatnya bisa 500 tahun. Jadi kalau antum sedang berdua dengan kawan, memilih salat masing-masing rugi antum. Dan saya sering sampaikan kalimat ini pada teman-teman di rumah, yang kadang isinya salat di rumah. Antum diberikan oleh Allah nikmat rumah yang luar biasa, luas, kamarnya begitu banyak. Kenapa memilih salat masing-masing? Ibunya salat di kamar A, anaknya di kamar B, asisten rumah tangganya kamar C. Kenapa antum tidak kumpul satu tempat, jemaah di situ? 27 derajat. Masjid beda lagi. Bahkan tempatnya saja 25 kebaikan di hadis Muslim. Yang jarak 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Dan di antara sekian hamba Allah yang salat hari ini cuman antum yang digerakkan oleh Allah salatnya di masjid berjamaah dan dapat fadilahnya insyaallah. Jadi kalau Allah naikkan status antum zuhurnya di masjid, asar antum jangan turunkan. Jadi kadang Allah naikkan iman antum, takwa antum zuhur. Antum dapat karunia jamaah, antum dapat di masjid. Kenapa asarnya antum turunkan? Sudah enggak di masjid, salatnya sendirian lagi. Jadi teman-teman, rumusnya kalau Allah sudah naikkan, antum jangan turunkan. Karena ada kenikmatan di dalamnya. Dan apa ukuran keberhasilan orang takwa dalam salat? Perhatikan baik-baik. Takwa itu selalu bersanding dengan 2 hal. Selalu bersanding dengan 2 hal. Kalau antum keluarkan ayat-ayat takwa, maka intinya hanya 2. Satu, peningkatan ibadah dalam aspek positif. Yang kedua, meninggalkan aspek yang negatif, maksiat. Maksiat. Karena itu tolong tunjukkan di hadapan Allah. Karena orang takwa itu beda dengan orang yang belum takwa. Apalagi yang tingkat takwanya dinaikkan dengan anugerah salat di masjid. Itu beda dengan yang belum salat di masjid. Perhatikan teman-teman,
bagian dari indikator takwa itu salat. Bagian ciri takwa terbebas dari maksiat. Karena itu ketika Allah menyebutkan orang yang berhasil salatnya, maka dilepaskan dia dari maksiat dalam kehidupannya. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kita hafal ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lihat kalimatnya menggunakan alif lam dan pakai taukid. Pakai inna. Inna itu huruf taukid. Huruf yang menegaskan, menguatkan. Seakan-akan kalau bahasa bebasnya, saya tegaskan ya kata Allah. Saya tegaskan. Innas salat, perhatikan cara menerjemahkannya. Sungguh, salat yang ditunaikan dengan benar itu. Awas hati-hati ya, ada alif lamnya di sini. Ada alif lamnya. Boleh menulis? Alhamdulillah. Bisa kelihatan teman-teman? Belum ya, belum saya tulis ya. Belum saya tulis. Baik. Antum puasa boleh, tapi tetap rasional ya. Lihat kalimatnya. Bismillah. Ini ada kalimat alif lamnya. Innas salat. Baik ya, saya tuliskan begini. Beda antara kalimat menggunakan alif lam dengan tanpa alif lam. Jika kalimatnya tidak menggunakan alif lam, kita tutup alif lamnya, menjadi salat, misal gini, maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan nakirah namanya. Diterjemahkan ke kita bermakna umum, general. Masih umum, luas maknanya, bebas, tidak ada aturan mengikat. Dampaknya, jika ada kalimat dalam bahasa Arab menggunakan bentuk nakirah tanpa alif lam, maka hukum atau isi dari informasinya sifatnya umum, tidak ada aturan mengikat. Kalau kita bawa ke dalam pemaknaan kalimat ini, kalau kata salatnya tidak menggunakan alif lam, maka ini menunjukkan salat yang ditunaikan bebas. Tidak ada aturan khusus. Mau cepat-cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, yang penting antum salat. Tidak ada masalah. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam ini, maka ini merubah istilahnya dari nakirah menjadi ma'rifah, ta'rif. Ya. Sesuatu yang khusus. Kalau berupa tuntunan, artinya ada aturannya, ada ketentuan yang mesti diikuti, tidak boleh kemudian ditinggalkan. Hati-hati. Jadi ketika kalimatnya menggunakan alif lam, dia tidak bebas. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car, di luar banyak pilihan. Tapi kalau the car, yang ini, bukan yang lain. Baik as-salat, kalau kalimatnya menggunakan alif lam, ini menunjukkan salat yang ditunaikan tidak sembarangan. Tidak semau antum, ingin cepat, ingin lambat, pilihan. Tidak. Mau khusyuk, mau tidak, pilihan. Bukan. Kalau ada alif lamnya, ini menunjukkan salat yang dimaksudkan punya aturan tertentu, ada ketentuannya, tidak boleh semau kita menunaikannya. Dan silahkan cek kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, umumnya menggunakan alif lam. Kalau alif lamnya dihilangkan, maka ada dhamir, kata ganti yang menyatu dengan salatnya. Menunjukkan bahwa kalimat salat itu khusus, bukan umum. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Ada alif lamnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. 45. Wasta'inu bis sabri was shalah. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis shalah tarafayn nahar. Shalah as-shalah. Quran surah 17 ayat 78. Lihat kalimatnya. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. As-shalah. Selalu menggunakan alif lam. Ini menunjukkan tidak boleh sembarangan kita menunaikan salat. Yang kedua, hasil dari salat yang sesuai aturan ini yang menjadikan pelakunya terbebas dari dua sumber keburukan. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Disederhana, kalau ada orang salat, kemudian salatnya benar ditunaikan sesuai aturan ini, padahal cuma menggunakan alif lam. Kalau dia menunaikan salatnya benar sesuai aturan ini, maka hasilnya dia akan jadi orang baik. Singkatnya begini. Karena fokus baik-baik, kalau kita teliti lebih dalam, antum tidak akan pernah temukan sebab yang ketiga yang menyebabkan orang menjadi perilaku yang tidak baik. Cuma dua sebabnya. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang datang lewat syahwat. Ya, maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, itu termasuk fahsya. Kata-kata jorok. Ya, kalau ada orang berkata kotor, dia tidak sholat, ya kita bisa paham karena nggak sholat. Tapi kalau antum sholat, di masjid lagi sholatnya, bisa mencela orang. Ada yang salah dalam sholat antum. Ada yang keliru.
Beda, makanya disebutkan di Quran, fungsi-fungsi orang sholat itu melekat dengan iman. Lihat kalimat sholat. Pertama kali disebutkan lekat dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Disebutkan dulu imannya, baru sholatnya. Makanya ketika orang selesai sholat, fungsi tubuhnya akan digunakan sesuai petunjuk imannya. Nabi Allah saya katakan, orang sholat itu mustahil tubuhnya bisa mengerjakan fahsya. Apa fungsi mata? Melihat. Bukan. Melihat yang baik-baik. Kalau cuma melihat, hewan juga melihat. Coba lihat, ada kambing, kambing melihat. Antum melihat. Apa bedanya antum dengan kambing? Sama-sama melihat. Elang melihat, kita melihat. Dan mata elang lebih tajam daripada kita. Elang terbang di udara. Masya Allah, anak ayam kelihatan di bawah. Antum naik pesawat, anak antum gak kelihatan di bawah. Silakan cek. Tajam mata elang dibanding mata kita. Cuman persoalannya, mata elang tidak dihisap. Mata kita dihisap. Quran surah 17, ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, apa yang kita pandang dan apa yang kita fikirkan satu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mata orang salat beda dengan mata orang yang belum salat. Kalimat iman yang disebutkan. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Begitu menyebutkan fungsi mata, imannya dulu yang disebut. Karena iman ini yang membimbing dia untuk ibadah. Kalau orang nggak ibadah, nggak ada masalah matanya lihat macam-macam. Tapi orang ibadah dengan imannya, perhatikan kalimatnya. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Kalau antum punya iman, ayat ini akan berlaku untuk antum. Tapi kalau antum nggak merasa punya iman, terserah. Ayat ini tidak berlaku untuk antum. Yaghuddu min absarihim. Matanya hanya boleh melihat yang baik-baik. Maka dia akan palingkan dari yang tidak baik. Makanya kalau mata orang dipakai sholat, itu mustahil dia melihat hal yang tidak baik. Fahsya ini mustahil. Mustahil. Karena mata orang sholat, begitu dia tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah saya katakan, mata ini tidak akan pernah terselip untuk melihat maksiat. Mustahil. Dia akan palingkan. Karena imannya membimbing dia. Bukan matanya, imannya membimbing dia. Masuk kemudian, Masya Allah, ada sinyal kuat dari imannya. Kemudian masuk lewat matanya, transmisinya masuk. Begitu melihat menggunakan iman, maka maksiat dia akan palingkan. Begitu melihat tayangan yang tidak baik, dia palingkan. Antum sedang buka handphone, ada gambar tidak baik, dia palingkan. Bahkan lisannya, karena mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Subhanallah, mengucapkan Alhamdulillah. Lisan orang salat tidak akan dipakai maksiat. Mustahil. Lisan orang salat tidak akan dipakai maksiat. Makanya ketika Allah menyebutkan fungsi lisan, iman disebutkan. Salat, iman. Lisan, iman. Mata, iman. Quran surah 49. Ayat 11 sampai dengan 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasraq qaumin qaum. Jangan saling celah. Di mustahil ada lisan orang salat dipakai untuk maksiat. Enggak ada lisan orang salat mencela orang lain. Enggak ada lisan orang salat berdusta. Wailul lil mukadzibin. Enggak ada lisan orang salat kemudian mohon maaf untuk bergibah, bicarakan keburukan orang. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah, tidak seperti orang itu tuh. Sama. Teman-teman. Ya. Makanya ketika matanya melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu bisa otomatis, Pak. Matanya ghaddul basar, dia palingkan. Afwan, ghaddul basar itu bukan enggak boleh lihat. Boleh lihat, tapi ketika yang dilihat tidak baik, antum palingkan. Ini penting saya luruskan nih. Karena saya pernah di Jogja, sekitaran tahun 2002, ada yang salah memahami ayat ghaddul basar. Di teman-teman ada yang naik sepeda di jalan raya tuh. Ya, nggak lihat ke depan, ke bawah aja begini. Itu bahaya antum. Di Sudirman ghaddul basar jalan begini, tiba-tiba tengah jalannya kena mobil gitu kan. Awas hati-hati. Jadi begitu matanya dia palingkan, lisannya pun bisa berzikir di hadapan Allah. Quran surah 3 133. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemudian antum lihat gambar yang tidak baik, ada misalnya video tron tuh tengah-tengah, begitu gambar yang tidak baik, antum palingkan, astagfirullah. Itu seketika cepat. Ya, bukan lisannya istighfar, matanya enggak berpaling, astagfirullah. Masyaallah. Nah, itu lain ya. Nah, maksud saya, antum berapa kali sholat sampai hari ini? Berapa kali ruku dan sujud sampai dengan siang ini? Berapa kali sholat antum menjaga antum dari maksiat? Silakan cek. Kalau sampai hari ini antum sholat berjamaah bahkan di masjid, tapi maksiat masih keluar di lisan, masih keluar di mata sampai ke ujung kaki, ada yang salah dalam sholat kita, ada yang keliru. Mungkin keburukan yang diingkari oleh hati. Ya, umumnya nafsu perut dengan akal, nafsu perut dan akal. Mencuri perbuatan mungkar, bohong perbuatan mungkar, berselisih mungkar, mohon maaf korupsi mungkar. Hati-hati, perampokan, pembunuhan, macam-macam itu pasti mungkar sekali. Ini mustahil ada orang melakukan perbuatan mungkar, curang mungkar.
Catat kalimat ini ya. Telunjuk yang digunakan untuk tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Telunjuk yang digunakan untuk tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Jadi kalau antum dalam sholat telunjuknya tahiyat 9 kali paling minimal. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9 kali antum tahiyat. Ini tangan gak akan pernah dipakai maksiat. Demi Allah saya katakan, antum gak akan pernah tanda tangan proyek yang tidak jelas. Dikirimkan pada antum, telunjuk antum, apa gak malu telunjuk dipakai tahiyat, dipakai untuk maksiat? Tanda tangan ini, tanda tangan itu, nuliskan status yang buruk untuk orang lain, menyebutkan hal yang jelek, melangkah pada yang buruk, mustahil teman-teman. Di kepala kalau dipakai sholat, tunduk pada yang baik kepada Allah, mustahil kepala antum akan tunduk pada yang tidak baik, mustahil. Mustahil, demi Allah saya katakan. Orang sholat gak akan maksiat, mungkin. Paling minimal keluar masjid gak akan tertukar sendal. Paling minimal. Ya. Aman sebetulnya. Kalau orang sholatnya benar, gak usah ada rak sepatu pun aman, tertib, nyaman, tenang. Ya, Masya Allah. Ini yang luar biasa. Ya. Karena akan ada getaran di jiwanya. Jadi di kita itu ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Nah, takwa itu mendorong pada kebaikan. Jadi kalau antum berbuat maksiat, antum sering meningkatkan takwa, ini nanti yang akan memberikan dorongan. Tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Konsepnya beginilah kalau di ilmu tazkiyatun nafas. Ini ketika kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, maka dianugerahkan oleh Allah 2 sumber dalam kehidupan kita. Sumber kehidupan kita, roh sudah masuk ke dalam jasad, maka kemudian bisa bernafas kita, rohnya berubah, namanya dirubah jadi nafas. Dari sini muncul istilah nafas dalam bahasa Indonesia. Ya, kita bisa bernafas. Secara singkat saja, maka disempurnakan ini diterangkan di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha, dan ketika jiwa disempurnakan dengan sempurna penciptaannya, maksudnya roh sudah masuk ke dalam jiwa, masuknya roh ke dalam jasad di usia 4 bulan. Ya. Ini ditemukan, kalau paling gampang lihat ya hadis Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Ini tafsir nanti dari Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Terjadi dialog saat usia 4 bulan ini. Fokus? Ya, saya tidak ingin terlalu melebar. Nah, lihat baik-baik sini. Maka disempurnakan muncul sifat takwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini takwa, ini fujur. Fujur itu nama lain dari nafsu. Ya. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini yang mendorong pada kebaikan, ini yang sering membisikkan hal yang kurang baik, lawan dari ini. Jelas? Ini yang dorong itu malaikat. Jadi konsep umumnya dulu. Ini didorong oleh setan. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi ini otomatis saja. Begitu ada satu perbuatan di depan antum yang baik, jiwa takwa akan mendorong pada kebaikan. Dan nafsu akan menghentikan ya dengan dorongan setan, supaya yang baik itu tidak terjadi. Sebaliknya, kalau ada keburukan, misal antum ingin kerjakan, takwa akan menghambat supaya tidak terjadi. Dan nafsu memberikan tawaran yang lain. Contoh, antum pernah merasakan suasana ini ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba di hati kita ada getaran, cepat sudah azan, siap-siap, siap-siap. Pernah ada begitu? Pasti, itu dorongan takwa. Jadi kalau antum takwanya kuat, sinyalnya kencang. Ya, tapi mohon maaf, biasanya begitu selepas azan, ini menghambat supaya ini tidak terjadi. Tenang, baru azan, belum qomat. Ya, 9 menit di Masjid Sudirman, masih ada waktu. Tahan. Ya, salat nomor 2, ya, makan dulu nomor 1. Nah itu, nafsu. Didorongnya oleh ini. Sebaliknya, antum akan menggerakkan maksiat misalnya, atau mengerjakan maksiat. Kalau antum terbiasa ibadah meningkatkan takwa, turunannya salat tadi, maka jiwa ini akan menghambat. Jangan kerjakan, itu tidak baik. Kalau nggak percaya, gini ya, kalau antum ingin cek kira-kira kuat tidak sinyal ini, antum keluar dari sini, iseng aja, pakai sepatu teman lain. Iseng aja. Ya, pakai sepatu teman yang lain. Begitu antum gunakan, demi Allah saya katakan, kalau sinyal ini kuat, seketika akan dikatakan, itu bukan punya kamu. Lepaskan. Ganti dengan yang lain. Punya kamu. Lepaskan. Kalau yang ini yang kuat, ini nggak ada, itu yang bahaya. Niat pun sudah salah. Itu bukan punya kamu. Lepaskan. Punya kamu lebih bagus yang itu. Yang ini tinggalkan. Nah, makanya maksud saya, kita sudah berapa kali sholat sampai hari ini, anugerah Allah besar kepada kita. Cuman kita mesti evaluasi, benar nggak cara sholat kita menghasilkan ini? Ini poinnya.
Ini turunannya bisa banyak teman-teman. Antum kembali ke kantor gitu kan, bisa nawarkan macam-macam. Nah, disitulah ujian kita baru dimulai. Hasil sholat kita ingin dilihat berhasil atau tidak. Masuk ke kantor, sudah ada uang. Ya, Masya Allah ini nggak jelas. 10 juta, saya tolak. 100 juta, istihara dulu. Emang nggak bisa. Itulah. Baik ya, jelas sampai sini? Nah, karena itu, pernah dulu ada orang sholat di masa Nabi. Namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Kisah ini ada di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744, ada di hadis Muslim nomor hadis 397, dan lengkap kisahnya antum kalau punya kitab Subulus Salam di karangan Imam As-San'ani ada di jilid yang kedua halaman 31. Baik, saya bacakan kisahnya dengan singkat saja. Bima makna? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Lihat kalimatnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid an-Nabawi, maka dia masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimat ini. Maka salatlah dia di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk ke masjid. Ini posisi Nabi, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minal masjid. Nabi di sisi lain, dia salat di sini. Nah, sekarang lihat baik-baik. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala dia selesai salatnya salam ke kanan dan ke kiri, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alaikum. Dia katakan assalamu alaikum ya Rasulullah. Perhatikan jawab Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada orang ini, wa alaikassalam wa rahmatullah. Dijawab dulu salamnya. Irji' salli. Fa'innaka lam tusalli. Silahkan balik lagi salat karena Anda belum salat. Padahal orang ini sudah salam. Sudah salat. Dia salat lagi, fa'ada salatahu thalatha marrat. Dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Dan mendatangi Nabi seperti tadi, tapi kalimatnya sama dengan yang semula. Irji' salli fa'innaka lam tusalli. Silahkan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Perhatikan, yang ingin saya sampaikan, kalau tidak ada yang penting dalam esensi salat, cuman formalitas takbir sampai salam saja, Nabi mustahil meminta orang ini mengulang sampai 3 kali. Mustahil. Tapi ketika Nabi meminta dia mengulang sampai 3 kali, para ulama hadis menyebutkan ada yang penting dalam salat dia yang harus dievaluasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting? Bukan sekadar gerakannya, tapi esensi yang dibawa dalam salatnya. Di Nabi khawatir kalau salatnya enggak benar, anugerah Allah enggak akan sampai pada kita. Antum enggak salat pun, semuka langit dan bumi tidak salat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah enggak butuh dengan salat kita. Cuman ada yang penting dalam salat kita, yang saking pentingnya Nabi ingin memastikan salat kita benar. Bukan sekedar turun naik, kemudian takbir sampai salam, tapi ada yang penting yang harus kita bawa tadi. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik daripada yang tadi saya salat. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi dari awal mula. Lihat kalimatnya. Idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu ingin sempurna salatnya, sempurnakan dulu wudunya. Kata para ulama hadis, kalau orang ini salah cuman salatnya bukan wudunya, maka Nabi hanya akan terangkan perihal salatnya. Tapi ketika Nabi buka dengan kalimat sempurnakan wudu, ini menunjukkan bahwa ada yang keliru dari sejak wudunya. Kata para ulama fiqih, maka salah dalam wudu akan berdampak keliru dalam salatnya. Kalau antum ingin mengecek benar tidak anak antum salat, cek dulu dilihat wudunya. Kalau wudunya sudah berantakan, maka ini menunjukkan bahwa salatnya pun akan tidak sempurna. Paham ya? Nah, jadi inti yang ingin saya sampaikan, Allah berikan anugerah kepada kita, salat di masjid, berjamaah zuhurnya, maka tolong jaga anugerah Allah ini dengan cara satu, buktikan kepada Allah bahwa salat kita sampai hari ini ada yang benar dalam salat kita. Berhasil dengan cara meninggalkan maksiat. Kalau antum diberikan kesempatan sampai siang ini, bahkan mendengar ayatnya, hadisnya, intinya, belum juga terfikir meninggalkan maksiat, antum berapa butuh ceramah lagi untuk mengingatkan antum? 2, mohon jaga nikmat Allah ini nanti di waktu asar dengan pertahankan salat berjamaahnya. Kalau bisa, tentukan masjid mana kita akan menunaikan salat di dalamnya. Sepakat sampai sini? Baik. Anugerah kedua. Orang yang mendapati kesempatan salat berjamaah bahkan di masjid, maka ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan anugerah hidayah tambahan kepadanya. Hidayah. Ada yang suka keliru memahami kalau hidayah disebutkan itu cenderung dilekatkan pada orang yang baru masuk Islam. Dia dapat hidayah.
Padahal dalam Al-Quran, seorang yang diberikan hidayah oleh Allah, dan ini tanda cinta Allah kepada seorang hamba, itu pun diberikan kepada orang yang sudah beriman. Perhatikan, bukankah Allah membuka kalimat takwa dengan hidayah? Lihat, Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang takwa masih perlu hidayah. Ketika seseorang beriman dan dicintai oleh Allah, dengan imannya dicintai oleh Allah, apa yang pertama diberikan? Kata Al-Quran, hidayah. Di saat Allah mencintai seorang hamba, dan dia mau mendekat kepada Allah, meningkat imannya, maka yang diberikan pertama kali tambahan hidayah. Tambahan hidayah. Quran surah ke-18 Al-Kahf, ayat ke-13, paling kiri di pertengahan. Allah mengisahkan Ashabul Kahf, para pemuda yang meningkatkan imannya kepada Allah. Saking tingginya imannya, dia menghindar dari kungkungan penguasa yang membuat dia menjauh dari Allah. Sudah diberi pilihan. Dia memilih yang penting kami hidup di gua, nggak ada masalah. Yang penting menjaga iman kami di hadapan Allah. Ketika dikisahkan pemilik iman seperti ini, dicintai oleh Allah, lihat kalimat Qurannya. Quran surah ke-18 Al-Kahf, ayat ke-13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Lihat kalimat Qurannya. Mereka itulah para pemuda yang memelihara imannya di hadapan Rabbnya. Karena kuatnya mereka pelihara imannya, semangatnya memelihara iman, wa zidnahum huda, kami tambahkan hidayah kepada mereka. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba yang beriman, maka yang diberikan pertama kali bukan dunia, teman-teman. Bukan dunia, tapi hidayah. Begitu hidayah melekat pada seseorang, maka dunia akan diikutkan dalam kehidupannya. Saya beri perbandingan begini. Antum yang teman-teman yang bekerja, beraktivitas mencari nafkah. Ada 3 tingkatan pencarian nafkah di Quran. Pertama yang standar, berlaku umum, muslim dan non-muslim. Kedua orang beriman. Ketiga orang takwa, yang mengaktualisasikan imannya dengan ibadah, amal salat, amal soleh. Pertama Quran surah kedua, ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua, ayat 168. Lihat baik-baik. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Kalau disebutkan manusia berarti ayatnya dipahami berlaku umum, baik untuk muslim atau non-muslim. Teorinya demikian pada umumnya. Jelas? Baik, lihat baik-baik. Hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan antum beraktivitas di bumi untuk mendapatkan bagian dari kebutuhan kehidupan, untuk makan dan sebagainya. Bahasa Qurannya menggunakan, kalau dalam teori bahasa Indonesia, sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Antum kalau ditanyakan mau kemana Pak? Mencari sesuap nasi. Padahal yang dicari banyak kan? Untuk pakaian, untuk rumah, untuk macam-macam. Ini sinekdok pas prototo. Zikrul ba'di radubihil kullu. Kata Quran, kalau antum ingin mendapatkan kenikmatan hidup, rizki ingin didapatkan, silahkan kerja. Cari makan. Ikhtiar, usaha. Jadi rizki itu berbanding lurus dengan usaha. Antum mau usaha, rizki dituliskan teman-teman. Tolong fokus betul ya, demi Allah saya katakan. Ada usaha antum untuk mencari rizki, maka dituliskan rizki antum akan antum dapati. Imma didapatkan saat itu, atau diakumulasikan lebih besar ketika antum membutuhkannya. Ingat baik-baik, rizki tidak akan didapatkan dengan antum diam. Mesti ada ikhtiar. Jelas ya? Sekarang lihat. Jadi, tidak ada hubungan akidah di sini. Tidak ada hubungan akidah. Antum muslim, ada yang non-muslim, kalau sama-sama dia mau usaha bekerja, maka dia mendapatkan bagian rezekinya. Kalaupun antum beriman, antum tidak mau usaha, nggak mau kerja, rezeki nggak akan datang kepada antum. Paham? Hanya yang membedakan nanti keberkahannya. Apakah yang didapatkan berkah atau tidak. Sekarang perhatikan. Caranya halalan thayyibah. Legal, halal, dan thayyib. Legal, cari sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat Anda berdomisili. Kaitan dengan iman, cari sesuai dengan hukum Allah yang memberikan tuntunan kepada kita mencarinya. Kalau sudah dapat hasilnya, thayyib, gunakan sesuai kebutuhan kita untuk hal yang bermanfaat bagi diri kita. Dalam bahasa Arab kalau disebutkan thayyib, itu artinya hal yang baik untuk kebutuhan hidup tubuh. Dan antum dapat uang misalnya, maaf ya, 5.000, ingin cari makan. Nah kalau bahasa Qurannya cari yang thayyib. Thayyib itu bukan yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, cari yang menyehatkan. Kayak kalau antum tanya orang Arab, kaifa halak ya akhi? Alhamdulillah ana thayyib. Thayyib itu maksudnya fisiknya kuat, sehat. Enggak ada masalah. Ya, walaupun kadang-kadang fisiknya sehat, tapi pikirannya belum tentu. Ya, karena ada bang thayyib, 2 kali puasa, 2 kali barang enggak pulang-pulang dia. Ini. Lihat sini, fokus. Halal, thayyib. Sekarang lihat.
Ketika Allah menyebutkan orang beriman mencari rizkinya, kalimatnya diganti dari nas manusia, disebutkan imannya. Quran surah kedua ayat 172. Bagian kiri paling atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Beda dengan yang ini. Perhatikan ayatnya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ketika menyebutkan kalimat orang beriman, halalnya dibuang. Ketika menyebut manusia, halalnya disebutkan. Ketika menyebut orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Langsung thayyib. Pertanyaannya, kenapa ketika disebutkan kalimat iman, kalimat halalnya dibuang? Kata para ulama tafsir, karena orang beriman itu otomatis imannya akan membimbing dia pada yang halal. Jadi kalau antum merasa beriman tapi menyentuh pada yang bukan halal, menyentuh yang haram, ada yang masalah dalam iman antum. Karena itu orang salat, yang salatnya benar, dapat anugerah takwa dari Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, akan dibimbing oleh Allah lewat imannya supaya tidak menyentuh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak menyentuh yang dilarang oleh Allah, bahkan tidak memikirkan yang demikian, lihat baik-baik. Thayyibnya dijamakan oleh Allah. Dari kata thayyib jadi thayyibat. Thayyibat. Jamak bentuknya. Perhatikan jamak bentuknya. Yang ini tunggal bentuknya, mufrad. Tunggal menunjuk pada sedikit. Jamak menunjuk pada banyak. Kalau kalimat tayyib, tayyibat disebutkan mengiringi rizki, di antara tafsirnya menunjuk pada keberkahan. Berkah. Sehat, butuh berkah. Butuh berkah. Perhatikan baik-baik. Seorang yang mencari rizki dengan imannya, maka Allah akan arahkan dia pada kebaikan, di antaranya menghasilkan keberkahan dalam pencarian rizkinya. Mungkin dapatnya tidak sebanyak yang lain, tapi berkahnya melimpah dibandingkan yang lain. Apa dampaknya? Orang yang cuma mencari dunia nggak pernah pakai iman, betapa banyak pun didapatkan, tetap yang dihasilkan kelihatan sedikit. Padahal di rekeningnya sudah miliaran, rumahnya sudah luas, mobilnya sudah banyak. Saya gak habis pikir, saya kenapa masih korupsi juga? Kurang apa? Ya, kedudukan sudah tinggi, harta sudah melimpah, keluarga sudah nyaman, enak hidupnya, kenapa masih ngambil punya yang bukan haknya juga? Dan masih terlihat sedikit ini dampaknya. Karena dia mencari tidak menggunakan imannya. Kelihatannya sedikit. Tapi Masya Allah, ini ada orang, gajinya tidak seberapa, tapi sholatnya enak, nyaman, tentram, dekat dengan Allah. Allah limpahkan kemudian keberkahan dalam pekerjaannya, dalam rezekinya. Makanya kalimatnya menggunakan kalimat ma razaqnakum. Kami yang siapkan rezeki untukmu, bukan kamu yang lelah untuk mendapatinya. Ma razaqnakum. Antum cari rezeki dengan menggunakan iman, Allah berikan ketentraman dalam kehidupan antum. Hidupnya tentram, tenang, nyaman, dan cukup digunakan dalam kehidupan. Cukup. Berkah. Antum pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Ini. Maka cari pakai iman. Saya pernah ke Telas di daerah Jawa, Lasem, Karangturi, naik sedikit ke atas. Ya, habis Telas itu. Di Google juga cari nggak akan ketemu. Ya. Itu ada seorang perawat kambing, Pak. Ya, Ibu, teman-teman. Anak saya ingin merawat kambing. Kita kisahkan Rasulullah pernah merawat kambing, dia ingin merawat kambing. Kita cari sampai yang terbaik lah yang bisa merawat itu. Kami temukan informasi di wilayah Telas itu. Demi Allah saya katakan, begitu naik, saya sampai kaku beberapa detik dan menangis. Itu keluarga, hanya hidup dengan 100.000 per bulan. Tapi nggak ada keluhan di rona wajahnya. Begitu kami datang, hebatnya luar biasa. Keberkahan Allah diberikan di dalamnya. Maaf, datang masak ikan, buah, hadirkan macam-macam. Ternyata Masya Allah keluarga ini, musim buah ada buah, musim ikan dia punya ikan. Tapi yang hebat, dia cuma hidup dengan 100.000 per bulan tanpa mengeluh. Satu kali saya katakan, begitu sudah selesai kami dijamu, mana kambingnya? Sebelah sini katanya. Perhatikan baik-baik. Begitu saya lihat kambingnya putih, bersih, luar biasa. Dan di mulutnya, itu ditutup dengan potongan aqua yang setengah liter. Potong, ditutupkan ke mulutnya. Saya setengah bercanda, saya katakan, tuh kambing kenapa sakit? Perhatikan jawabannya. Saya sampai terpaku beberapa detik dan meneteskan air mata. Perhatikan, kata orang ini, itu bukan sakit. Tapi kambing itu, baru saya ambil dari tempat saya beli. Saya tutup mulutnya menggunakan potongan aqua supaya tidak makan yang bukan haknya dari mulai tempat saya beli sampai ke tempat saya datang. Itu bisa bayangkan. Orang yang ngajinya tidak serajin antum.
Tempatnya tidak sebaik antum. Nyamannya tidak senyaman antum. Tapi jangankan mulutnya. Mulut kambingnya bisa dia jaga. Akhirnya Allah limpahkan keberkahan dalam kehidupannya. Cuma 100.000 dia nggak pernah mengeluh. Antum berapa kali lipat sehari dapatkan? Berapa persoalan pernah terselesaikan? Berapa kebutuhan tercukupkan? Demi Allah saya katakan, kalau pendapatan antum begitu besar, belum hadir ketenangan, barangkali bukan karena antum belum hebat. Barangkali bukan karena rezeki belum banyak. Barangkali iman belum kuat. Ini poin. Kalau antum cari pakai iman tarbiyahnya, jangan tenang kehidupan kita. Yang paling hebat, ada yang generasi ketiga. Orang ini lebih luar biasa. Ya, lebih luar biasa. Quran surah ke-7, ayat 96. Ini nas umum, ini pakai iman plus takwa. Iman plus takwa. Lihat baik-baik ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri, sesudirman teman-teman, antum kompak nih. Ya, antum share satu dengan yang lainnya. Tingkatkan iman dan takwa. Iman kita tingkatkan, cari rezeki, share dengan teman-teman yang lain. Ayo kita jaga dari hal-hal yang tidak baik. Ayo kita kompak, tunjukkan nilai Islam. Ketika antum jujur di kantor, antum senyumnya baik, antum tolong teman-teman yang lain. Teman non-muslim bertanya, antum kenapa begini? Kok bisa baik begini? Katakan, Allah yang perintahkan. Rasul yang mintakan. Ketika antum praktekkan, lihat baik-baik. Dan tingkatkan takwa. Wattaqau. Salat antum jaga, waktu salat antum ke masjid, waktu longgar antum baca Al-Quran. Demi Allah saya katakan, lihat kalimatnya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalimat thayyibnya langsung dihilangkan oleh Allah, diganti dengan asalnya berkah. La fatahna 'alaihim, kami buka bagi mereka barakatin minas sama'i wal ardh. Pintu keberkahan di langit dan di bumi. Dan kalau Allah ingin memberikan hidayah pada orang beriman yang sudah beriman, ditambahkan hidayahnya, maka salah satunya Allah antarkan dia ke masjid. Allah antarkan dia ke masjid. Maka dari itu ketika Allah menyebutkan fungsi masjid, ditutup dengan ujungnya adalah pemberian hidayah. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Lihat ayatnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sungguh orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah itu, yang dia di dalamnya yakin kepada Allah, iman, yakin dengan hari akhirat, ya, yakin dengan dia menunaikan salat, dia mengeluarkan zakat, dan tidak takut kepada selain Allah, maka orang-orang itu kami akan tunjukkan hidayah kami. Memberikan hidayah. Di antara sekian hamba Allah yang aktivitas, kenapa antum yang diantarkan ke sini? Mudah bagi Allah mengantarkan yang lain. Kenapa antum? Salah satunya, antum ingin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan saya tutup dulu sampai sini sebentar, supaya ada waktu 5 menit kalau antum ingin menanyakan sesuatu. Perhatikan baik-baik ya, saya kasih rahasia. Ini yang disebut esensi masjid yang dibuka oleh moderator tadi. Ya, saya bagi rahasia dan ini hanya antara kita saja siang ini. Perhatikan. Ada rahasia di masjid yang ini dimanfaatkan oleh para sahabat dengan seluruh profesinya. Bahkan nanti para pengusaha di zaman Nabi kalau pulang dari kantor itu biasanya mampir ke masjid dulu, tidak langsung ke rumah. Saking ingin mendapatkannya rahasia ini. Fokus baik-baik teman-teman. Ketika Allah mengatakan asa ayyakunu minal muhtadin, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ahli masjid itu akan diberikan hidayah oleh Allah, muhtadin. Kalimatnya dari kata hudan dirubah jadi muhtadin. Dan kalimat muhtadin dalam Al-Qur'an itu seringkali disandingkan dengan rahmat. Rahmat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 157. Posisi paling kiri sebelah atas. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Muhtad disandingkan dengan rahmat. Satu. Sedangkan rahmat dalam Al-Quran itu dibagi 3 bagian. Satu, solusi dari setiap masalah kehidupan yang dialami. Solusi dari setiap masalah kehidupan yang dialami. Satu. Contoh dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Catat bagian pertama ini. Ketika seseorang diberikan persoalan ujian kehidupan, Allah firmankan walanabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan ingin menjadikan hidupnya bermasalah. Minal khauf, ada yang khawatir, sudah gelisah. Ustaz sampai jam berapa ya? Saya jam 1 harus keluar. Sudah gelisah. Macam-macam, ya. Wal ju', lapar. Kenapa takjilnya cuma maghrib aja? Kenapa siang sekarang enggak bisa dibungkus? Sah. Kan itu urusan panitia. Wa naqsin minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, sakit sampai meninggal. Wat thamarat, diterjemahkan apa?
Di situ ditulis buah-buahan. Ini bahasa balaghah, bukan buah-buahan. Kalau buah-buahan tidak adil Allah, berarti ujian untuk tukang buah aja, yang lain tidak. Ini cara menerjemahkan, ini pakai kinayah dalam bahasa Arab. Ya, buah itu kan dari yang kita tanam. Benihnya, tumbuh, pohonnya, dijaga, dirawat, dipupuk, tumbuh, diambil, dipetik buahnya. Ini bahasa kiasan. Ada orang sudah nanam benihnya, ikut tender dari awal, ikut usaha ini, tiba-tiba dikatakan berhasil, diserobot oleh orang lain. Wat samarat di sini maksudnya hasil kerja keras yang dirampas oleh orang lain. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Ayat 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan, ketika orang ini diberikan musibah dia bersabar, lihat baik-baik, ayat 157 dikatakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim, maka orang-orang ini dipuji oleh Allah. Orang punya masalah mengeluh, orang ini sabar. Ini petunjuk dari Quran. Kalau antum ingin cepat menyelesaikan persoalan, antum jangan mengeluh. Antum terima dengan sabar, karena mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Nggak usah mengeluh. Antum mengeluh, masalah nggak selesai. Antum mau lewat Pancoran, habis itu macet. Ya, macet. Bikin status, Pancoran, macet. Emang kenapa? Apa dengan status antum macet hilang? Tidak. Antum terima dengan sabar, karena Allah titipkan ujian pada antum, bukan pada yang lain. Karena cuma antum yang mampu mengatasinya. Terima. Begitu antum terima, ketenangan muncul dan solusi datang. Perhatikan baik-baik. Teman-teman, lihat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Orang yang sabar menerima ujian, maka dipuji oleh Allah. Wa rahmah. Lalu diberikan rahmat. Ketika rahmat diberikan, lihat. Wa ulaika humul muhtadun. Maka dibimbing untuk keluar dari masalahnya. Diberikan solusi. Ketika Allah ingin memberikan solusi, rahmat diberikan pertama kali. Sekarang perhatikan baik-baik. Ayat masjid ditutup dengan kalimat muhtadin. Muhtadin bersanding dengan rahmat. Bukankah antum masuk dari masjid lewat pintu mengucapkan kalimat minta rahmat? Coba lihat, antum masuk masjid apa yang diucapkan? Allahumma ftahli abwaban rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Pertanyaan saya, antum masuk lewat satu pintu atau banyak pintu? Satu pintu, banyak pintu? Yang satu pintu angkat tangan. Tidak. Yang banyak pintu? Baik. Antum masuk pintu ini, keluar lagi. Masuk sana, keluar lagi. Gitu. Antum pasti masuk lewat satu pintu. Pertanyaan saya, kenapa antum masuk pintu satu lewat satu pintu, tapi minta dibukakan banyak pintu? Satu pintu itu babun, banyak pintu itu abwabun. Antum masuk satu pintu tidak mengatakan Allahumma ftahli baba rahmatik, tapi antum katakan abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Karena di Quran rahmat dibagi pada 3 bagian utama. Yang satu tadi solusi dari persoalan yang antum sedang hadapi. Makanya ketika antum masuk satu pintu, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu. Allah katakan mau pintu yang mana? Apakah kamu punya masalah? Punya persoalan di kantor? Punya persoalan di rumah tangga? Masuk ke masjid, tunaikan salat 2 rakaat, minta dalam sujud mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika humul muhtadun. Maka mereka akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sekian hamba Allah, maaf ya teman-teman, yang sekarang beraktivitas salat, cuman antum yang dikerahkan ke masjid. Sayang-sayangnya, kenapa nggak antum minta? Kadang-kadang orang cuma sholat, kemudian setelah itu zikir pulang. Bukankah di antara makna zikir itu doa? Zikir itu kan ada banyak. Sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata li dzikri. Baca Al-Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Menghafal Quran itu disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Berdoa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Doa. Kenapa antum tidak tumpahkan masalah antum mohon kepada Allah? Di setiap punya masalah antum boleh datang ke masjid. Tidak harus waktu salat, datang wudu dengan baik, salat 2 rakaat tahiyatul masjid dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya katakan, umumnya para pengusaha di masa Nabi begitu selesai, sebelum mereka sampai ke rumah, mereka ke masjid dulu. Ya, memohon kepada Allah, ya Allah telah saya berikhtiar ya Allah. Berikan keberkahan dalam rezeki hamba. Tunaikan ya Allah kebaikan-kebaikan. Berikan ketenangan di rumah hamba. Makanya ketika keluar dari masjid, ketenangan yang didapatkan. Sampai rumah bukan masalah kantor, ketenangan masjid yang dibawa ke rumah. Antum gak percaya, hari ini antum pulang ke rumah mampir dulu ke masjid. Setelah itu, antum ambil wudu, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, bermohon kebaikan kepada Allah. Demi Allah saya katakan, begitu keluar dan sampai ke rumah, akan ada aura-aura tersendiri yang antum bawa. Akan lain suasananya. Beda teman-teman. Gak percaya silahkan. Dan masjid disebut tempat paling menenangkan di muka bumi. Quran surah kedua ayat 125. Tenang. Wa idh ja'alna al-baita matsabatan lin-nasi wa amna. Kami jadikan Ka'bah tempat fokus orang semua dari bumi dan tempat yang menenteramkan. Dan turunan dari bait itu masjid. Makanya masuk masjid beda. Begitu masuk masjid kan lain suasananya, tenang kan?
Duduk dekat kipas, saking tenangnya Pak, tidur. Kelas ya? Sudah jam 1 ini Pak, lewat lagi ya. Sampai jam berapa kita? Baik ya. Baik, antum sampai asar, saya 5 menit pulang ya. Kegiatan yang lain. Ini kita harus sesuaikan karena antum pun punya kewajiban ya di kantor. Itu mungkar juga tuh kalau diambil kita di sini ya. Saya ngajarin antum meninggalkan fahsya dan mungkar, antum berbuat mungkar kan tidak tepat ya. Baik, jadi ini rahasia pertama, berarti saya punya PR untuk menyampaikan 2 rahasia lagi ya. Baik, nanti kita jumpa di pertemuan yang lain lagi. Ada 2 rahasia lagi yang belum kita ambil. Baik ya, teman-teman, untuk sementara kita cukupkan dulu. Karena antum punya kewajiban. Saya nggak ada masalah, mau sampai maghrib di sini juga nggak ada masalah ya. Cuma antum punya kewajiban di kantor. Yang dengan itu hak kita juga kita ambil, kewajiban harus kita tunaikan dengan seimbang. Jelas ya? Baik, jelas sampai sini? Paham? Baik, pertanyaan saya, mau mengamalkan isi Quran? Yakin? Baik, saya uji dulu ya. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ingat, ayat ini mempertaruhkan iman antum. Hei orang-orang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah. Cuman bagi yang beriman. Jika masalah telah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas. Semakin tidak jelas. Jelas suraian saya? Paham? Ada pertanyaan? Cukup dulu ya. Baik, saya khawatir nanti antum terlambat masuk kantor. Kenapa? Ikut taklim saya yang disalahkan. Antum tuliskan, nanti ini akan dijawab insyaAllah sore. Kita punya sesi kajian Quran Sunnah Solution, tersambung lewat Akhyar TV. Itu bisa langsung bahkan diakses lewat media sosial di handphone antum. Ada aplikasi, ada Facebook, Akhyar TV, atau di Parabola. Itu sesi hari ini untuk diskusi. Jadi nanti silahkan ajukan pertanyaan-pertanyaan, kita jawab lewat situ insyaAllah. Ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira cukup untuk hari ini. Ada buku yang sudah dibagikan? Cukup, Mas? Oh, kurang. Kami kirimkan lagi, insyaAllah kami kirimkan lagi. Itu tidak diperjualbelikan, itu gratis. Silakan antum baca dengan baik, teman-teman. Dan itu pun ada orang-orang baik yang telah terlibat dalam pencetakannya, insyaAllah. Jadi nanti saya kirim lagi 200 eksemplar ya. Baik, mudah-mudahan nanti bisa dibagikan. Tolong sampaikan kepada saya. Saya sudah berusaha datang sendiri, nyampaikan sendiri, nerangkan sendiri, tulis juga sendiri. Saya coba hapus sendiri juga. Saya bawa buku, saya bagikan gratis kan. Kalau semua itu belum membuat antum tersentuh untuk berubah lebih baik, tolong tunjukkan pada saya. Saya bisa berusaha semaksimal mungkin memberikan apa yang saya bisa. Tapi saya ingin berikan nasihat kepada antum. Saya tidak tahu kapan lagi berjumpa dengan antum. Tapi kalau antum belum mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan kebaikan, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, maafkan kesalahan kita dan menerima amal ibadah kita. Dan mohon ampuni ya saya Allah ya Rabb. Allahumma ighfir lana dhunubana wa jami'a amalina salih taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.